Sehingga kalau lu tanya tadi rambu-rambunya apa, ya lu harus berteman dengan uncertainty. Ngerti bahwa ini nggak ada yang pasti loh. Kalau pasti semua orang kaya. Gue pernah rugi 10 M-an karena gue tidak disiplin dan ya tiba-tiba drop aja saham. Dalam hal saham ini, pelajari apa yang lu mau beli. Jadi jangan beli cuma karena capek. Daging Talks to Learn. Halo semua, di depan saya sudah ada salah satu konten kreator besar 7 tahun lalu, one of the best, selalu mewarnai trending pada saat itu. Tiba-tiba sekarang beliau quit dari konten kreator dan menjadi seorang trader. Padahal pada saat itu konten kreator adalah mimpi banyak anak-anak. Apa kabar, Bro Kevin Hendrawan? Baik, thank you udah diundang. Ini kayak reunian kita. Gila. Udah lama ya? Udah lama sekali. Terakhir Atta Halilintar ini juga mensupport gue punya ekspedisi segaris. Wah, iya. Ya, gue datang ke rumah lu syuting. Itu udah 7 tahun yang lalu ternyata. 7 tahun yang lalu, 2019 berarti 2019, ya? gila. Oh my God. Nggak menyangka bener. Itu masih ada bro acaranya di YouTube? Enggak, itu sekali aja waktu itu ekspedisi. Selesai terus itu jadi akhir karir gue di YouTube lah bisa dibilang. Habis itu retirement. Retirement. Oke. Keluar dari sosmed. Tapi aplikasinya, video itu masih ada? Udah, jadi kan sekarang gue bikin channel YouTube yang baru. Channel Oke. YouTube yang lama ini gue nonaktifkan. Jadi orang nggak bisa juga nonton video lu yang lama? Nggak ada. Sudah nggak ada. Kenapa bro? Kenapa bro memilih jalan itu? Kan kalau mau keluar jangan tanggung-tanggung kan. Keluar aja udah jadi. Bye-bye gitu. Karena memang benar maksudnya apalagi di zaman kita mulailah semua orang itu kalau ditanya cita-citanya YouTuber. Udah itu dulu jadi jargon lah. Iya. Terus cuman memang ya basisnya gue introvert ya. Sebenarnya gue bukan orang yang kamera banget sebenarnya. Cuman kan karena butuh uang dulu kan. Jadi kayak kita ada opportunity kita gas. Masa ada opportunity kita sia-siakan kan nggak mungkin. Kita mulai YouTube. Jadi sampai di titik gue merasa gue sudah memiliki uang yang cukup lah, bukan berarti kaya raya, tapi ya mungkin gaya hidup gue sederhana. Gue merasa sudah cukup dan gue bisa keluar dari YouTube dan menjalani hidup yang gak usah pakai sosmed gitu. Terus karena dari sebelum YouTube juga gue sudah mengenal dunia saham, jadi gue merasa mungkin gue bisa berkarir 100% menjadi investor gitu. Ya, jadi membangun apa ya, kekayaan lah perlahan-lahan via saham gitu. Jadi udah gue quit sosial media, selesai. Gitu. Tapi apa bener itu karena lu ada anxiety ataupun kayak stres karena sosial media, ataupun pengen hidup yang lebih tenang? Pengen hidup lebih tenang pasti. Anxiety sama sosial media enggak, karena sebenarnya gue gak terpressure apa-apa sih waktu ya cabut aja. Dan waktu itu sebenarnya cabut endorsan dan lain-lain masih cukup lumayan, bukan yang hancur lebur gitu, enggak. Cuman gue merasa udah nggak harus bikin konten lagi, cabut aja gitu. Gue bingung kalau ditanya alasannya, karena menurut gue kita jadi manusia itu jangan terlalu attach terhadap sesuatu. Lu mau cabut aja udah. Oh, gitu. jangan terlalu bergantung gitu ya? Betul. Dan waktu kita menjadi content creator kan, lu juga kan sekarang sebenarnya bisa dibilang lebih ke pebisnis kali ya, dibandingkan dengan, karena gue inget dulu Atta Halilintar ngevlog tuh tiap hari. Tiap hari ada video baru. Kadang sehari ada 3 kali. Iya. Bisa 3 kali itu gue kalau bulan Ramadan. Itu gila. Dan orang mungkin melihat itu spam dan lain-lain, tapi kalau gue melihat itu adalah sebuah disiplin yang sulit loh. Sulit sekali untuk orang bisa melakukan itu, dan gak cuma seminggu 2 minggu. Lu tuh 6 tahunan kali. 8 tahun. Gila. Orang gila Atta Halilintar. Makanya jadi sebesar sekarang karena konsistensi itu sangat sulit dan banyak orang gagal di disiplin kan. Iya. Nah, sampai mana tadi ya? Gue kalau diundang Atta jadi kayak reunian sebenarnya. Soalnya dulu kita sering ngobrol-ngobrol di rumahku waktu ngobrolin tentang ekspedisinya. Iya. Karena lu tuh punya fokus yang menurut gue punya idealism dalam konten, punya art juga. Makanya gue juga kaget ketika wah Kevin Hendrawan quit dari YouTube gitu. Ya karena ya udah, maksudnya tadi ngomongin tentang gak usah terlalu bergantung. Oh iya, gak usah terlalu bergantung. Gue merasa pada saat itu
kita itu sebagai konten kreator membangun segala macam ini di atas algoritma kan ceritanya. Algoritmanya geser, apa yang kita bangun ini juga rontok kan. Oke. Maka gue berpikir apakah gue mau investasi habis-habisan di sini atau gue ya udah stop aja, gue menggeluti ya dunia yang bukan baru-baru banget karena gue juga sudah berinvestasi dari sebelum-sebelumnya, ya gue fokus di situ aja. Dan kalau kita lihat banyak orang-orang tajir gitu kan, kaya gara-gara saham dan lain-lain kan gitu. Jadi ya udahlah jadi investor saham aja gitu. Oke. Jadilah sekarang Kevin Henderwan trader. Iya. Tapi kan gue lihat ya, sekarang ini kan orang dengan berkonten itu memang udah jadi kebutuhan untuk mempromosikan entah itu bisnisnya, dagangannya, Betul. ataupun bisa juga buat dia menginspirasi aja gitu. Iya. Karena ada bos-bos aku tanya, kamu ngapain bro bikin sosmed, kan kamu udah kaya. Betul. Ya gue pengen sharing aja katanya. Betul. Dan nggak salah, Elon Musk aja ngonten. Masih konten. Iya. X-nya juga masih X-nya jalan betul, ya. Betul. Jadi nggak ada yang salah. Maksudnya gue nggak bilang bahwa sosial media itu buruk atau enggak. Tergantung kan bagaimana kita menggunakannya gitu loh. Tapi meaning dari pertanyaan gue, kenapa nggak sambil lu trading tapi tetap konten? Sekarang kembali lagi kan. Akhirnya Comeback memberikan edukasi, ya nggak ada titipan apa-apa, gue ngomong aja. Oke. Karena banyak orang yang masuk ke dunia saham ini motivasinya mungkin pengen cepet kaya atau Oke. pengen tiba-tiba beli Lamborghini atau apa. Padahal Bener. mungkin kenyataannya kan nggak semudah itu. Kalau gampang semua orang jadi tajir gitu kan. Berarti Lambo udah banyak nih mesti. Iya benar bro, jadi kayak mobil umum gitu. Tapi memang ternyata ada kesulitannya, ya itu yang mungkin gue ceritakan supaya at least orang dapat edukasi, dan ada orang yang bikin janji manisnya, ada orang yang ya mungkin ngingetin dan ngeremnya gitu lah. Oke. Bisa dibilang. Ini akan menarik karena aku akan tanya di mana Kevin Henderwan mulai saham dan apa sarannya buat pemula ataupun orang yang sedang menjalankan sekarang. Tapi sebelum itu aku mau nanya. Jujur dari hati lu bro. Lebih gampang nyari uang pas berkonten ataupun pas di saham? Beda. Kalau gini, kita tuh waktu mulai ngonten, Oke. konten kreator itu sedikit sekali. Sedikit. Jadi Betul. kalau ada brand deals dan segala macam ke kita lagi kan, muter-muter aja orangnya. muter-muter aja. Itu gitu. aja. Ya. Itu gue bilang easy money. Easy money, betul. Ya bisa dibilang itu adalah easy money. Dan pada saat mendapatkan itu, gue menjadi orang yang sangat takut dan gue nggak spending apapun, tak. Gue nabung aja terus. Karena gue tahu ini nggak mungkin sustainable, nggak mungkin bisa gini terus. kayak iya ini ya maksudnya bersyukur, tapi tentunya kita ada awareness-nya bahwa oke, bisa jadi ini nggak selamanya nih dihajar begini terus kan. Ketika udah berhenti, gue punya duit yang lumayan cukup lah untuk gue hidup. Ini masukin di saham kan. Sehingga gue sekarang tidak membutuhkan persentase keuntungan yang tinggi sekali untuk gue cukup hidup sehari-hari. Kebayang gak tak? Jadi kalau sekarang dengan posisi sekarang gue di saham termasuk gak sulit juga, gampang juga, karena ekspektasi untungnya gue gak butuh untung 1000% gitu. Kebayang gak tak? Jadi misalnya kayak 10% tapi it's enough gitu It's ya. enough, betul. Beda kalau misalnya lu pertanyaannya tadi, gampang gak nyari duit di saham? Ya tergantung modal lu kan sebetulnya. Gitu. Kalau modal lu 1 juta rupiah untuk mencari 100 juta rupiah tentu sulit. Tapi kalau modal lu misalnya 1 miliar rupiah, mencari 10 juta rupiah nggak sulit kan? Karena hanya butuh persentase yang kecil gitu. Oke. Kalau sekarang gue ditanya, ya gampang-gampang saja, karena pertama gaya hidup gue tidak tinggi, sehingga gue nggak butuh return yang extraordinary untuk gue bisa hidup. Oke. Gitu. Tapi bro udah merasa ada di titik financial freedom bro? Ya tergantung definisinya apa. Iya. Kalau financial freedom itu punya rasa aman, punya tempat tinggal, bisa makan besok, anak-anak bisa sekolah, ya berarti gue sudah financial freedom. Tapi financial freedom itu definisinya di mana? Gitu. Karena tiap orang beda-beda kan, tak? Apakah misalnya lu financial freedom menurut lu adalah kalau lu tiap hari naik private jet, ya itu beda Terserah lagi kan. orang lah ya. Terserah orang. Kalau gue merasa ya sekarang Menurut lifestyle juga. menurut lifestyle. Duit nggak ada cukupnya, tak? Bener, Tergantung elunya kan gitu. Bener, tergantung kitanya Tergantung sebenarnya. kitanya. Karena yang gede itu kadang-kadang bukan hanya kebutuhan, tapi kemauan. Iya. Kemauan ini nih yang selalu membuat kita apa aja kurang gitu. Betul. Nah kalau bro sendiri
menurut bro, financial freedom itu apa? Kalau kita mau sesuatu, Heeh. kita bisa dapatkan tanpa ada kesulitan. Oke. Mau berlibur, ya oke berlibur. Terus punya waktu, itu juga mahal sekali kan. Iya. Punya waktu. Dan ya intinya apa-apa mau bisa didapat lah gitu. Oke. Nah, berarti bro ini bisa dibilang sebelum YouTube bro itu selesai, udah mulai trading, Sudah mulai berinvestasi. berinvestasi. Oke. Trading itu, ini investment nih, ada stylenya kan, Heeh. ada jurusnya Iya nih. benar. Trading ini salah satu jurus lah istilahnya gitu. Benar. Yang kayak atlet lah ya, yang Iya. setiap hari Ya, ngeliatin setiap hari. layar. Betul, Oke. betul. Gue dari 2008 itu sudah pada saat SMA, itu kebetulan gue di SMA gue di Jawa Tengah, di Purwokerto, itu teman-teman suka nongkrong-nongkrong membahas mengenai investasi. Di situ gue mulai kenal dan belajar, oh ini loh investasi. Oke. Terus gue mulai ya baca-baca buku. Dulu kan belum ada internet lah ya, Google masih juga belum secanggih sekarang, secepat sekarang. Belajar buku dan segala macam terus ya, terus gue ngikutin aja terus. Punya duit gue taruh di situ, ada duit lebih ya pelan-pelan ditaruh. Sampai kemudian pas nge-YouTube ini baru mulai naruh dananya lebih besar gitu. Oh, I see. Nah, ingat nggak dulu apa momentumnya bro ngerasa oke, gua ini udah cocok banget nih menjadi seorang trader. Kan sekarang bro trader kan. Nah, di mana momennya kayak ngerasa oke, ini gua udah cocok nih sebagai trader gitu. Udah menguasai jurusnya. Oke. Sampai di titik udah matang, gue ngerti harus ngapain, gue bisa bikin plan sendiri, gue bisa tidak bergantung dengan siapa-siapa, gue nggak harus dengerin sosmed sana-sini untuk membuat keputusan investasi sendiri, ya berani. Riset juga riset sendiri. Riset sendiri, iya betul. Ibaratnya lu bisa masak sendiri kan, bisa motong bahannya sendiri, bisa nyari bahan yang bagus di mana, terus kemudian lu bisa masak, lu bisa menikmatinya sendiri, oke, lu bisa terjun jadi chef gitu ya. Tapi kalau lu belum menguasai ya jangan jadi chef dulu, takutnya nanti mungkin kebakaran atau gimana gitu. Bro masih inget nggak berapa dulu pertama kali modal pas jadi trader? Dulu itu untuk membuka akun saham itu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan 100.000 rupiah pun bisa ini kayak sponsor lu gini, 100.000 atau berapapun itu kan bisa. Bisa. Kalau zaman dulu tuh minimum 10 juta rupiah. Nah dulu Minimum. kan minimum, atau ada yang 5 juta rupiah kalau nggak salah, atau bahkan ada yang thresholdnya tuh tinggi, jutaan gitu. Nah dulu gue mulai itu dari 2 juta sekian itu, jadi kayak satu akun itu buat belajar oleh rame-rame teman-teman ini. Oke. Sampai kemudian gue punya duit sendiri, buka akun sendiri baru. Itu jadi baru 2-3 tahun setelah gue mengenal kata saham itu. Oke, jadi patungan lah kalau dulu ya. Iya betul, karena kan mahal. Mahal. Itu nggak umum gitu. Dan gue waktu itu juga beruntung punya teman-teman yang Circle-nya kayak gitu. iya, yang positif lah bisa dibilang, malah belajar investasi dan lain-lain gitu. Ingat nggak keuntungan pertama itu sampai berapa persen tuh kenaikannya? Wah 3% paling. 3%? Karena kan seneng kan baru, wah naik gue Naik. jual gitu ya. Itu momen-momen belajar. Oke. Momen-momen belajar. Terus 2008, 2009 pas gue kuliah, 2010, 2011 gue ikut kompetisi trading. Oke. Itu gue nggak akan pernah lupa, yang ngadain Telkom University. Mungkin kalau ada korannya waktu itu, yang ada pengumumannya masih ada, boleh di-track. Harusnya di tahun itu ada trading competition dan dikasih duit virtual, duit bohongan untuk kita belajar. Dan di situ kasih duitnya kan gede, kayak 100 juta rupiah atau 200 juta back then gitu, buat mahasiswa itu besar sekali gitu uang mainan itu. Terus baru bisa merasakan oh kayak gini ya, kayak gini. Itu aha momennya. Ini kan banyak sekarang anak-anak itu jadinya kalau pas dulu itu kita tanyain mau jadi apa udah gede, jadi YouTuber. Kalau sekarang ini udah mulai beralih, mau jadi apa? Jadi trader Bitcoin. Bagus kan? Itu kan trader saham, berarti kan bagus ya? Bagus, berarti ada itu kan berkat juga dari Timothy Ronald, dari Betul, Andre Hakim, teman-teman yang betul. sudah membantu mempopulerkan dan juga membuat orang sekarang belajar mengenai financial dan investasi. Itu kan keren. Betul. Kalau kita lihat di negara-negara yang maju gitu, banyak dari orang-orangnya, masyarakatnya itu terbuka terhadap dunia investasi. Kayak Amerika mungkin
hampir semua ya, karena kan ada 401k, yang dana pensiun gitu-gitu juga diinvestasikan di saham, dan mereka sendiri juga mengerti dunia investasi. Kalau lu ke Amerika mungkin ngobrolin tentang berita yang hangat seputar Bener, saham di bener. hari itu, at least bisa ngerti. Di Korea juga kalau nggak salah 20 apa berapa persen dari masyarakatnya itu berinvestasi. Jadi sejak dini orang udah berinvestasi gitu. Bagus. Harusnya ini adalah sebuah habit, tak? Kita kan nggak bicara saham atau Bitcoin aja kan. Lu suka investasi emas ya silahkan kan. Yang penting kita mengerti konsep bahwa duit jangan diem aja gitu. It has to go, harus jalan kemana gitu. Iya. Nah, ini yang menurut gue bagus. Meskipun ya mungkin sekarang dengan kondisi sekarang ada yang rugi, ada yang apa. Tapi at least kan orang sudah nyemplung nih. Ya mudah-mudahan nggak pensiun. Nah itulah mungkin kenapa gue edukasi di gue punya YouTube channel yang baru, supaya ya ayolah jangan berhenti, kita masuk. Kalau ada yang masuk dengan mindset yang salah ya kita benerin pelan-pelan gitu. Nah, makanya tadi statement gue dulu anak kecil begitu, sekarang anak kecil begini. Pertanyaannya adalah apa sih yang rambu-rambu yang harus dijaga sama anak-anak muda ini, Gen Z, Gen milenial yang baru masuk ke saham ini, agar jadi trader yang aman dan tidak menyusahkan dia di kemudian hari gitu. Oke. Kalau kita ngomongin trader dan kata aman, itu dua kata yang sebenarnya sulit untuk bersatu gitu. Karena Oke. trader itu memang resikonya tinggi. Kalau orang nggak mau resikonya tinggi, reksadana aja. Atau mungkin deposito aja gitu. Bahkan even beli emas pun, kalau yang belinya kemarin-kemarin sekarang turun kan? Turun. Berarti kan kita nggak bisa bilang ada sesuatu yang ditinggal tidur, terus tiba-tiba naik sendiri. Nggak semuanya bisa begitu. Tapi at least turun naik lebih tinggi. Betul. Turun dikit naik lebih tinggi. Tapi banyak orang yang turun 5% aja udah jantungan. Oke. Nggak sanggup untuk melihat duitnya berkurang. Pengennya duitnya nambah terus. Apalagi kalau lu adalah pebisnis di real sector. Lu udah ketakar kan. Tiap bulan lu paling nggak punya proyeksi kan. Mau dapat berapa. Untungnya berapa. Lu udah ngerti sehingga lu punya safety net yang cukup tinggi gitu. Ya bulan depan dapat lagi. Kalau trader itu kan naik turun. Seperti nelayan yang mencari ikan. Lu hari ini berlayar, lu nggak bisa ekspektasi kan, gue mau dapat ikan 100 biji gitu, nggak mungkin kan? Ya lu mencoba, lu berusaha dan konsisten terus kan, disiplin, kayak gitu mindsetnya. Nah, sehingga kalau lu tanya tadi rambu-rambunya apa, ya lu harus berteman dengan uncertainty, ngerti bahwa ini nggak ada yang pasti loh. Kalau pasti semua orang kaya kan, gitu. Dan yang dipelajari banyak, kemudian kesulitan untuk suksesnya juga tinggi. Lu mungkin menginterview Andri Hakim atau Hengki Adinata misalnya, orang-orang hebat di dunia saham. Mereka bisa sampai sekarang ini karena pasti ada hal-hal yang mereka pelajari dan tetap ada, bisa dibilang 0,1% orang yang berhasil sampai di titik seperti mereka. Gue bikin edukasi YouTube, gue kasih tahu bagaimana dengan kalau lu adalah 99,9% orang yang mungkin nggak seperti mereka. Nah, Kan bisa sebetulnya investasi itu pelan-pelan. Karena sebetulnya kalau lu lihat investasi yang paling jalan itu adalah investasi yang jangka panjang. Lu tadi bilang sendiri bahwa emas bisa turun, tapi nanti kan naik lagi kan. Nah, maka lu harus mencari bagaimana cari saham-saham yang jangka panjang bisa naik terus gitu ya. Atau juga strateginya gimana supaya kita nggak mungkin trading harian, tapi kita bikin strategi untuk 20 tahun ke depan. Itu yang banyak orang-orang miss, karena banyak orang pengen cepet tajir. oke. Sekarang pengen invest 10 juta, besoknya pengen beli Alphard misalnya, kan nggak bisa. Jadi ya mindsetnya dijaga. Gak mungkin Nggak gitu ya. Nggak mungkin. Kalau mungkin pun mungkin itu 0,0000001. Datang ke dukun pesugihan 10 juta minta 9, mungkin dukunnya juga mikir, nggak kira-kira. Kira-kira dia masih Kira-kira dia gitu masih. ya. Jadi modal 10 juta pengen punya rumah gede gitu kan. Iya makanya gitu loh. Jadi ini edukasinya sebenarnya harus nyampe ya ke semua Harus orang. nyampe. Iya. Tapi gerakannya udah bagus, orang udah mulai Udah mulai melek. bagus. Tinggal oke, at least ini masuk nih, mindsetnya bener, Oke. targetnya bener. Jadi orang nggak shock dengan realitanya karena market is very hard, Iya. susah banget gitu. Nggak segampang itu. Nggak segampang itu. Cuman salah satu hal positif yang ada di market adalah kebebasan waktu dan tempat. Lu kan cuma modal handphone atau laptop saja kan, lu boleh kerja dimanapun. Dan lu seperti seorang entrepreneur kan, bekerja sendiri kan. Benar. Market buka jam 9 sampai jam 4 sore, ya tiap hari lu bisa memutuskan lu mau masuk apa enggak gitu. Lu mau berlayar apa enggak hari itu. Oke. Bisa jadi dapat, bisa jadi boncos.
Nah, bro pernah nyoba bisnis di sektor real nggak selain saham? Pernah pernah buka tempat makan. Oke. Untung Untung? habis itu Covid. Oh iya, Habis itu, kenapa? habis itu Covid. Terus tapi untung udah BP, udah ada untung sedikit lah dari BP dan untung sedikit. Terus kemudian pernah berinvestasi juga di sektor minuman, cuman mungkin belum rezekinya ya. Jadi Semua tuh ada ininya lah ya. ada jalannya. Ada jalannya dan semua itu pasti ada ujiannya juga. Betul. Jadi bukan berarti oh aku nggak mau di saham, mau di sektor real juga bisa rugi. Bisa rugi. Betul. Saham juga bisa rugi. Betul. Jadi gua nggak Konten kreator juga bisa rugi. bisa rugi, bisa rugi, bisa rugi. Iya, Jadi iya, gue iya. tidak mengatakan bahwa ada yang lebih baik daripada yang lainnya. Apakah si A lebih baik, apakah Iya, saham lebih baik, apa enggak. Cuman kebetulan dari dulu jalan hidup gue diarahkan dari zaman SMA bahkan nih loh saham. Jadi ya simply gue sebetulnya menjalani jalan hidup saja kebetulan gitu. Kebetulan jadi investor saham. Gampangnya ngomong gitu. Apa perbedaan mindset antara seorang konten kreator dan seorang trader saham? Kan bro sudah menjalankan dua-duanya. Sama aja sih. Sama aja. I think menurut saya in general kalau lu bicara mengenai bisnis atau sebuah usaha ya sama kan, disiplin, harus Benar. kreatif, harus mungkin konsisten dalam hal apapun, semuanya itu kan sama aja. Tinggal lu suka nggak apa yang lu disiplinkan ini. Kalau lu menjalani sesuatu yang lu nggak suka, lama-lama ada capeknya. Begitu juga gue di konten kreator, yes gue bisa jadi disiplin, tapi at some point pasti burn out juga. Sedangkan gue kalau di saham, gue disiplin terus tiap hari, ya gue nggak apa-apa karena gue suka gitu. Oke. Nah, di saat lu jadi seorang trader saham, menurut lu apa musuh terbesar lu? Diri kita sendiri, serakah, rakus. Karena kita sendiri yang bikin plannya kan, kita mau beli di harga 1.000, jualnya di harga berapa kan kita yang tentuin sendiri. Nah kita mau nentuin jual di harga berapa itu yang menentukan kan. Oke. Kalau lu cuma targetnya terukur 5-10%, ya itu kan ambil gitu. Tapi apakah ada orang yang puas dengan 5-10%? Sedangkan mungkin kalau lu lihat hingar-bingar di sosial media, ada orang yang 1.000%, ada orang yang 2.000%. 5-10% terdengar seperti joke gitu, kayak lucu gitu. Oh, yakin nih gue belum 2.000% gitu. Sama tadi sebelum syuting kita juga ada cerita kan, Atta Halilintar pernah cobain gitu kan, sampai sempat untung, tapi juga rugi juga, merah juga, mengalami dilema juga waktu itu lu bahwa udah untung sekian katanya bakal naik. Nah itu ternyata pas nunggu nggak naik tapi malah turun. Nah ya itu berarti filternya di diri kita sendiri kan, di diri kayak gitu. Untung kadang-kadang memang aku tuh nggak dengerin kata orang, jadi aku ambil aja. Berapa udah untung, ambil dulu deh. Ya. Karena main aman. Betul. Tapi mungkin kalau saham-saham kayak BBCA, BBRI ataupun BSI, kata orang kalau bank-bank tuh bisa lah kamu. Ya berdasarkan historis lama. memang 10-15 tahun itu yang terjadi, harganya naik terus meskipun ada naik turunnya. Tapi overall dia tuh menanjak naik. Jadi akhirnya orang percaya bahwa kedepannya ini bisa jadi kalau investasi jangka panjang nanti untung terus gitu. Kalau bro berarti investasinya di saham-saham kayak gitu? Saham-saham blue chip ya sekarang. Blue chip. Sekarang karena kan dibantu AI, gue bikin AI untuk bantu analisa gitu. Jadi akhirnya pakai Sarah AI ini membantu gue untuk memilih lah, sehingga gue punya waktu yang lebih banyak. Karena ujung-ujungnya yang paling mahal di dunia ini waktu kan. Waktu is the most expensive. Di umur yang sekarang kerasa banget waktu itu mahal. Even Atta Halilintar yang sehari 3 kali ngevlog, sekarang akhirnya memilih waktu kan. Karena itu nggak bisa diulang bro. Nggak bisa diulang, dan ada momen-momen yang hanya bisa dilakukan ketika kita umurnya sekarang. Iya. Lu betul. Mau main bola misalnya di umur 70 mungkin kurang pas. Udah kurang pas. You have to do it now. Bener. Gitu. Sekarang aja walaupun gue udah early 30, tapi gue ngerasa kayak nggak kayak gue 20-an ya masih bisa lari ke seluruh lapangan. Berasa nih beratnya. Iya. Gitu ya, benar. Jadi waktu itu nggak bisa dibeli. Jadi banyak hal yang kita harus lakukan sekarang, makanya waktu itu jadi mahal. Betul. Iya. Apa kesalahan yang menurut lu pernah lu lakukan dan itu bisa jadi pelajaran buat banyak orang supaya jangan melakukan kesalahan itu? Di dunia saham nih.
Di dunia saham ataupun di dunia usaha-usaha lu sebelumnya gitu. Kalau gue yang pertama adalah gue harus tahu dulu dari apa yang gue pelajarin ya. Gue harus tahu apa yang gue lakukan. Banyak orang yang ya udahlah, yang penting beli aja dulu, atau kalau konteksnya dalam dunia saham nih, ada orang denger gosip dari mana langsung beli aja tanpa dia melakukan analisa diri kita, analisa emitennya ini lebih dalam gitu. Jadi know what you are doing is very important menurut gue. Dan kedua, jangan serakah. Serakah itu ya. Serakah, berarti betul. kebanyakan orang serakah ya. Iya. Dan apa ya, harus disiplin ke diri sendiri. Gue pernah tidak disiplin di suatu saham. Gue pernah bahas di channel yang baru ini. Gue pernah rugi 10 M-an karena gue tidak disiplin dan ya tiba-tiba drop aja sahamnya gitu. Oke, jadi lu nggak disiplinnya karena lu nunggu dia lebih tinggi, Atau atau dia pas turun lu sampai semakin turun? kombinasi sih. Kalau rugi sampai rugi cukup dalam itu biasanya kombinasi dari beberapa hal. Pertama, planning kita nggak bagus. Kita berharapnya dia turun sedikit kemudian naik lagi. Dua, semi-semi ketipu. Oke. Membeli saham yang kelihatannya bagus, tiba-tiba kalau di saham ada istilah liquidity-nya jadi kering sehingga kita nggak bisa jualan. Ibarat lu dagang di pasar, lu udah milih suatu tempat karena lu pikir adalah tempatnya rame, ternyata begitu lu buka toko, tempatnya tiba-tiba jadi sepi. Terus lu udah nyetok barang banyak, lu nggak bisa jualan karena tokonya sepi. Trafficnya rendah gitu. Itu pernah terjadi di gue. Nah, kalau lu lebih suka beli saham pas lagi hijau atau pas lagi merah? Nggak ada pikiran seperti itu karena kita harusnya udah punya planning sendiri. Mau masuk di harga berapa, mau jual di harga berapa, beli karena apa alasannya, jual nanti karena apa alasannya. Oke. Nah, misalnya lu udah ada alasannya untuk beli saham ini, saham A. Tapi lu mendingan belinya pas dia lagi turun atau dia lagi naik sedikit lu beli? Nah itu. Sekarang harganya kita tentuin misalnya harganya 1.000 gitu, 1.000 mau beli misalnya, 1.000. 1.000 Sekarang perak. harganya 1.050 gitu. Ya udah kita tunggu sampai 1.000 kan. Karena kita udah punya harga yang kita mau masuk. Di 1.000. 1.000 ya udah, mau merah mau pokoknya harganya 1.000 gitu kan. Oke. Anggaplah pas bro beli nih. Bro udah beli 1.000. 1.000. Tiba-tiba besoknya turun jadi 900. 900. Kita harusnya sudah punya planning juga. Kalau 900 Kalau. gue harus apa? Oke. Dan kalau beneran 900, plan itu harus gue jalankan, harus tega. Ya udah gue rugi hari itu. Oke. Jadi jangan tunggu dia naik lagi. Ya kan kita udah setting plannya Udah di setting awal. plan di awal. Kalau udah emang nggak kena ya udah selesai. Oke, jadi 1.900. Jangan sampai ke 800 atau 500 jadinya ya. Betul. Dan itu gampang dibilang, sulit dilakukan. Betul. Gampang Kan- diucapkan, sulit dipraktek. Betul. Dan itu sudah pernah terjadi di gue dan mahal ongkos belajarnya. Boncos jadinya ya. Betul. Sehingga ya udah, next time be disciplined. Nah, bro kan bikin juga tuh apa? Saham rakyat ya. Saham rakyat untuk ya. AI itu ya. Kalau yang AI, Sara AI namanya. Sarah Ya, AI, Sarah itu ya. AI. Sarah AI itu. Itu kalau ngikutin AI itu kita belum pasti benar juga kan? Betul. Nggak ada yang pasti di dunia saham. Kalau ada yang menjanjikan sesuatu pasti untung, lebih Semua baik orang kaya. langsung nggak usah percaya ya. Semua orang Iya. kaya. Cuman AI ini kelebihannya adalah satu, pilihan sahamnya cuman saham-saham blue chip. Pilihan sahamnya cuman saham-saham aman yang dan jangka panjang itu secara historis dia naik terus. Jadi diem-diem aja juga seharusnya sudah memberikan keuntungan atau at least dividen yang baik. Satu. Dua, AI ini hanya untuk optimize aja. Optimize waktu lu sama optimize profitnya. Meskipun gak ada garansi apa-apa. Dan itu lu lakukan sendiri. Jadi bukan lu titip duit gitu ya. Lu baca AI-nya, lu putuskan sendiri lu mau beli apa enggak gitu. Oke, sekarang gue pengen coba buka YouTube bro yang tentang saham tadi. Apa namanya Boleh. bro? Kevin and Don Investing. Oh, ada investingnya. Iya, di channelnya baru bro. Oh, jadi bikin channel sendiri ya? Ya, Oke. isinya investing talk Only. Dari semua video yang lu upload, mana yang paling lu seneng? semuanya seneng-seneng aja ya, karena gue nggak bikin itu sebagai konten kreator, ngerti gak sih? Iya, Cuma di bener. video upload aja udah. Bener sih, itu kayak gue bikin daging talk ini. Iya, Gue gak peduli nih view-nya berapa, sama tapi ini gue seneng aja. iya udah. Jadi
at least Happy to do it aja ya. betul happy to do it. Dan maksudnya kalau kita lama sering bikin video gini, bikin satu video cuman duduk begitu doang itu kan gampang banget kan, Tak? Iya, benar. Dan apalagi saham itu sesuatu yang lu sekarang gini, lu duduk Oke. lu duduk di kursi ngomongin sepak bola 10 menit, nggak usah pakai skrip, lu bisa kan? Bisa, suka Segampang soalnya. itu kan? Iya. Ya sama, gue kayak gitu. Gue syuting cuma sebulan sekali, Oke. bikin 4 udah selesai. Jadi sesempatnya aja gitu ya. Sesempatnya aja. Cuman gue mencoba disiplin. Setiap Selasa jam 11 siang selalu gue upload. Oke. Disiplin itu harus jadi underlying dari semuanya. Kita kalau nggak disiplin ya nggak bisa kemana-mana lah gitu. Jadi gue nggak pernah bolong tuh. Dari gue bikin mungkin baru 6 bulan kali ya gue bikin channel itu. Oke. Ya gue tekuni terus. Nah, dari semua videonya kan pasti ada edukasinya. Semuanya edukasi. Ada poinnya nggak? Misalnya lu tulis apa prinsip investasi yang perlu orang punya saat ingin berinvestasi. Ya selalu ada at least nonton video itu ada yang didapat Oke. lah. Kalau lu harus dikasih tahu, kasih saran tipsnya top 5 apa aja yang mereka harus punya. Pertama pelajari dulu. Pelajari, oke. Orang itu ya memang orang nggak suka belajar ya. Jadi Makanya video belajar itu view-nya nggak terlalu gede kayak video entertainment. betul. Iya. Orang tuh nggak suka belajar. Jadi kalau ada orang yang mau belajar, at least hidupnya mungkin gak buruk-buruk amat lah. Karena Oke. kompetisinya sedikit nih. Maksudnya Oke. bisa aja saya salah ya ngomong ini. Tapi at least kalau orang mau belajar, at least hidupnya harusnya nggak sampai parah banget gitu. Karena lu udah menang dari kebanyakan orang yang nggak suka. Oke. Dalam hal saham ini, pelajari apa yang lu mau beli. Jadi jangan beli cuma karena cap-cip-cup. Kemudian tips selanjutnya adalah punya plan. Kalau lu udah mau beli sesuatu, lu udah belajar ini, punya plan, lu lakukan. 3, harus adaptif. Lu nggak bisa menganggap diri lu yang paling benar. Karena market itu nggak peduli sama lu gitu. Lu mungkin punya plan seperti ini dan bisa salah dan lu harus siap disiplin. Oke. Dan 4, jadi orang yang selalu terbuka. Karena kita bikin plan itu harus apa ya, bisa dibilang mengikuti zaman yang ada gitu. Mengikuti situasi tren yang ada sekarang gitu. Jadi cari ilmu terus dan jangan pernah berhenti belajar. So, kita kalau ngomongin saham itu sesuatu yang melekat ke diri kita, lebih ke psikologinya dibandingkan dengan jurusnya. Lu belajar bela diri, jurusnya ya itu-itu aja. Tapi kan seberapa sering lu latihan jurus itu kan yang membuat lu akhirnya jago. Bukan seberapa banyak skill yang lu pelajari. Betul. Jadi kalau penonton channel itu isinya tuh sebetulnya lebih ke siraman rohani, psikologi gitu. Kayak ya kayak gini gitu loh. Lu harus siap dengan kondisinya. Gak gampang. Ada nggak sih orang yang nggak cocok menjadi seorang investor saham menurut lu? Gak ada. Semua orang cocok, tapi ambil jurusnya aja yang pas. Banyak orang yang overvalue dirinya. Banyak orang yang merasa dia, gue kayaknya bener sekali nih, untung sekali, langsung merasa dirinya tuh adalah Raja. dewa investasi, iya, raja investasi. Pelan-pelan gitu, bisa aja abis itu lu boncos terus gitu. Jadi confident level kita tuh harus dijaga. Karena the moment kita berhenti belajar, itu biasanya kita udah nggak survive tuh di pasar modal. Karena belajarnya nggak pernah selesai. Tapi mungkin karena denger omongan bro di podcast, ada orang misalnya, oh kalau gitu gue berhenti kerja aja lah bulan depan, gue akan jadi investor saham. Menurutmu gimana bro? Itu banyak terjadi loh. Iya. Di tahun lalu terutama banyak orang yang berhenti, bahkan banyak orang yang berhenti bisnisnya untuk beralih jadi trader. Trader, iya. Padahal jadi trader tuh jauh lebih susah daripada bisnisnya mungkin. Gitu. Ya kalau gue bilang ya jangan. Oh jangan. Ya jangan. Tetaplah bekerja. Sampai kecuali lu udah punya cukup duit untuk Financial freedom tadi. iya baru masuk saham, ya itu silahkan aja. Tapi kalau lu misalnya hari-hari lu masih bergantung dari pekerjaan lu, ya jangan ditinggalkan. Jangan nekat gitu loh. Tapi again, saran ini juga buat umur berapa nih yang ngomong gitu. Kalau lu masih muda mungkin bisa trial and error dan tanggungannya belum banyak, ya silahkan. Tapi kalau udah umur 30-an, 40-an ya dipikir lagi. Nah di era kayak sekarang ini kan era perang, era ekonomi yang sedang istilah gundah gulana begitu.
apakah sekarang lebih baik beli saham, pegang duit di saham, ataupun pegang cash, atau pegang emas, atau pegang apa menurut bro? Tentunya gue gak bisa. Inilah podcast kalau bahas finance, gue tuh nggak bisa langsung ngomong A, B gitu. Iya, Karena betul. ada aturan-aturannya. Gitu. Ada rules-nya. Gue menghargai aturan-aturan itu. Oke. Gini ya ngomongnya. Di saham atau kondisi dunia ini dari dulu sampai sekarang, kalau secara historis itu ada kejadian-kejadian penting yang berulang yang bikin market itu jatuh. Seperti sekarang. Jadi kalau kita nggak ngomongin tentang kemanusiaan, nggak ngomongin tentang apa ya. Maksudnya ini kita bicara mengenai finansial ya. Krisis itu terjadi berulang-ulang kan. Ini bukan yang pertama. Kemarin ada COVID 5 tahun yang lalu. Pasar saham juga jatuh. Emas juga terdampak. Kripto juga ada terdampak kan, harganya jadi naik dan segala macam. Itu kalau orang yang di financial itu hal yang biasa. Bukan berarti saya mengecilkan kejadian yang terjadi sekarang, tapi ini kita bicara koridornya financial ya. Jangan salah nangkap nih netizen nih. Jadi kita kalau misalnya punya plan yang benar, yang jelas, hari ini kita nggak terdampak apa-apa. Di saham kita fine-fine aja. Saham-saham yang tepat, beberapa emiten batubara blue chip, berapa bulan ini ada yang double, ada yang untung 100%. Jadi nggak semua jelek nih. Kita di AI kita masih ada untung 16% di salah satu emiten, kita juga masih ada yang untung 9%-an hari ini di waktu syuting. Jadi kita nggak minus. Makanya tergantung kan. Kalau plan kita udah jelas, ya sebenarnya nggak apa-apa. Sekarang kalau ditanya pertanyaannya mendingan pegang cash, mendingan pegang emas, mendingan pegang apa? Jawaban gue adalah pegang yang lu tahu dan lu kuasai 100%. Karena lu udah jago di situ. Kebayang nggak tak? Berarti yang harus kita kuasai gitu ya. Iya benar. Kalau Jangan nyoba-nyoba. sekarang gue tanya, kalau lu sekarang dengan kondisi dunia seperti ini, lu ngapain sekarang? Tetap berdagang, tetap berbisnis? Berbisnis, bekerja, Karena itu yang lu pahami bener-bener kan? yang dipahami benar. Gue baca beberapa artikel lu sukanya emas gitu. Emas Lu pasti berarti bukan beli kemarin-kemarin kan? Udah beli dari lama. udah dari lama. Untung gak lu? Alhamdulillah. Terdampak gak? Lu Dia rugi naik gak sekarang? turunnya udah biasa, tapi aku kan udah untung karena dia udah naik. Exactly. Karena lu udah ngerti banget emas mungkin gitu. Maksudnya kayak Iya, lu iya. udah ngerti dari dulu udah beli emas. Udah Bahkan tahu mungkin, harga-harganya. betul. Bahkan mungkin tanpa lu lihat chart segala macam, lu tahu emas lagi murah apa enggak. Iya. Kayak ini lagi bagus nih gue beli. Because you understand. Tapi coba lu tiba-tiba lu jual semua emasnya, tiba-tiba lu masuk kripto atau masuk saham yang lu nggak masuk. Mungkin lu boncos sekarang. Boncos. Karena lu nggak menguasai. Karena nggak mengerti bidangnya. Betul. Gitu. Jadi masuklah ke bidang yang benar-benar kita kuasai. Kuasai. Ya. Bukan dengar-dengar kata orang doang. Betul. Kecuali lu emang siap, oke gue mau masuk saham, gue pelajari nih sampai ngelotok nih, sampai jago banget gue. Ya oke, lu masuk saham gitu. Karena lu udah mengerti kan. Ibarat jalan gak gelap jalannya, lu udah ngerti nih ke depannya mau apa. Kebanyakan orang stres, bisnisnya mungkin lagi stuck. Kayaknya saham oke nih, banting setir ke sini jebret. Boncos juga di sini, jadi double loss terjadi gitu. Akal sehat itu penting. Iya, Gitu. iya. Jadi jangan sampai all in terus ya. Iya, ada orang yang mungkin punya room, dia mau all in gagal, masih ada. selamat. Tapi ada orang yang all in, abis itu, ya sorry tuh saya kalau boncos dia nggak selamat lagi. Itu yang harus dipikir. Tiap orang kondisinya berbeda-beda. Makanya, lu kalau lihat dari tadi, gue tuh nggak pernah memberikan jawaban yang exactly A, B, C. Karena memang pertanyaan itu nggak bisa dijawab A, B, C. Benar. Yang nanya siapa? Jawabannya bisa beda-beda gitu. Menarik ya. Emang kalau kita ngobrol ini kayaknya bakal panjang banget karena makin banyak yang mau kita bahas. Tapi thank you ya bro udah mau sharing-sharing di sini. Gak apa-apa, senang Ini banget gue diundang. Terima kasih. luar biasa, suatu kehormatan juga nih kita bisa ngobrol-ngobrol lagi setelah 7 tahun yang lalu di Lama, Tak? rumah. Iya. Mungkin terakhir bro, Ya. buat anak-anak zaman now yang sekarang udah melek trading, melek saham, ataupun yang bahkan belum melek sama sekali, ada pesan-pesan dari Bro Kevin Hendrawan yang bisa disampaikan gitu? Sekarang kalau gue ditanya ya jawabannya pelajarilah dunia investasi, mulai melek dengan investasi. Jangan melihat sesuatu ini baik atau buruk tanpa kita mempelajari lebih dulu. At least cari-cari info dulu. Dan sekarang cari informasi begitu gampang. Tanya ChatGPT,
tanya Gemini, tanya Cloud, tanya AI favoritmu, tinggal apa itu saham, apa itu kripto, penjelasannya udah ada. Segambrang Yes. sekarang ya. Zaman sekarang itu lu nggak bisa nggak tahu sesuatu. Kalau lu ada pertanyaan, at least tuh ada jawabannya. Mm-mm. Karena ada AI gitu loh. Jadi kalau lu ditanya, lu ngerti ini nggak? Lu bilang nggak ngerti, ya mungkin Elunya yang bermasalah. ya elunya bermasalah. Karena tinggal tunggu bentar, 5 detik lu ketik, lu udah dapet jawabannya. Betul. It's very easy. Sekarang tinggal lama-lama dengan teknologi yang makin maju ini makin mengerucut, nanti jawabannya lu pemalas atau enggak, ngerti nggak sih? Iya. Endingnya pemalas akan ya sulit, yang rajin Iya. yang bagus, yang Betul. berhasil. Betul. Dan ternyata kalau lu lihat secara kompetisi menjadi, kalau lu mau satu step lebih effort sedikit aja, itu kehidupan lu bisa berubah. Iya. Satu step lebih rajin aja ya. Lebih rajin aja sedikit, lu udah mengalahkan banyak sekali orang yang mungkin kurang rajin gitu. Gua ngomongnya nggak segamblang Timothy, tapi you get the point lah Iya, gitu. Jadi iya. please, at least jangan mau bertahan dengan kondisi lu sekarang. At least belajar terus, tambah ilmu di diri kita sendiri. Nggak harus tentang investasi apapun itu. Setiap hari itu lu menjadi orang yang lebih baik gitu. Karena sekarang tuh gampang sekali menjadi orang yang lebih pintar dan lebih baik karena toolsnya ada. Toolsnya banyak. Jadi jangan disia-siakan. Gitu. Soalnya kan sekarang banyak yang bilang, aku kan tiap hari udah masuk kerja, udah rajin nih ya. Tapi kok gini-gini aja gitu. Kalau semua orang melakukan hal yang exactly sama, then you're doing just normal. Nggak stand out. Kalau semua orang bekerja 8 jam, and then kemudian lu dengan 8 jam Lu melakukan, berharap lebih dari yang lain. ya lu nggak realistis gitu. Maksudnya Nggak kayak, realistis. ya memang Jadi kalau ada orang kerjanya 8 jam, ya lu harus kerjanya 14 jam, 16 jam gitu. iya, dan tetap dengan productivity yang sama. Iya. Ya intinya kayak gitulah. Ya, lu Misalnya di kantor 8-10 jam, nanti di luar kantor itu ya lu cari skill yang lain. cari skill yang lain. Yang- Gua nggak bilang harus lembur atau apa, tapi at Iya. least ya Skill lain lah, mempelajari. Misalnya tadinya kameramen belajar ngedit belajar tentang saham, investasi, belajar iya, bisnis. segala macam. Ya, jadi ya tambah ilmu terus. Apalagi kalau kita masih muda tuh ilmu tambah terus dan jangan sombong. Isi terus ya. isi terus gitu ta. Same mentality, same prinsip. Tapi terakhir nih bro kan sekarang anak muda nih banyak yang investasinya di kartu Pokemon bro, sama kartu One Piece. Bro ada lihat nggak di Lihat lihat ya? lihat. Sekarang katanya inilah akan era baru kripto dan saham. Nggak ada yang bilang gitu katanya, saham drop, kripto drop, emas drop, Pokemon naik katanya. Gue tidak menguasai dunia kartu Pokemon. Oke, Again, oke. kalau ditanya apakah gue beli kartu Pokemon, gue tidak beli karena Oke. gue nggak menguasai. Tapi yang gue tahu kartu Pokemon itu bukan barang baru. Dia dari Udah tahun lama, 90-an benar. itu sudah ada. Dan komunitas Pokemon itu very Gede, strong, gede. sangat besar. Gede. Apakah bisa naik terus harganya, saya nggak tahu karena kan ada hype-nya. Sama kayak gelombang cinta mungkin atau sepeda Brompton di Iya. kala Covid harganya tiba-tiba naik. Ada eranya. Ya, mungkin NFT dulu NFT ya. sempet, wow. Betul. Mungkin nanti harganya akan crash. Sekarang kan sampai miliaran. Mungkin ya, gua bukan pakar. Nanti mungkin harganya drop, tapi apakah akan hilang? Menurut gua enggak, karena itu sudah dari dulu. Iya. Kita Karena kecil itu sudah ada kartu Pokemon. historinya ya. Betul. Tapi kalau untuk harganya bakal bertahan di segini-segini ya kita nggak ada yang tahu Enggak ya. ada yang tahu. Karena Nggak ada dulu yang tahu. NFT aja kan bisa sampai miliaran. Betul. Sekarang Bahkan ada yang puluhan ya, miliar. sekarang hancur kan harganya. Sekarang jutaan, ada yang ratusan ribu. Betul. Tapi again, yang start early dia akan cuan. Oke. Intinya balik lagi ke situ ya. Nanti Start akan cuan. early. Nanti kalau Iya. sekarang udah ngetren nih. Lu masuk di tahun 2027, 2028 ya sorry udah terlambat gitu. Nanti Iya. orang-orang ini bisa jadi rugi gitu. Bisa jadi gitu. Tapi bertahannya sampai kapan ya? We never know. We never know. Kalau tahu semua orang kaya. Itu balik lagi ke prinsip. Simple tak? Alright, thank you brother. Sukses selalu untuk Terima kasih. Kevin Hendrawan. Sukses Salam keluarga. selalu. Udah punya buah hati juga ya. Udah punya anak umur 16 bulan ya lagi seneng-senengnya lah. Jadi waktu banyak spending sama keluarga. Banyak spending Mungkin sama itulah keluarga. salah satu pilihan Kevin Hendrawan untuk menjauhi sosial media. Iya, bener. Biar bisa jalan-jalan terus. Jalan-jalan terus ya. Oke, take care bro. Thank Sukses you. selalu. Sukses terus buat God Ara. bless. Thank you.